Inovasi Wiro Sableng untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan mengambil tempat. Ya, silakan Ibu, 7 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak panelis dan Ibu panelis, perkenalkan saya Nur Hidayah dari Kabupaten Sidrap akan mempresentasikan inovasi Wiro Sableng, wadah edukasi remaja putri untuk stop hamil usia belia melalui penyuluhan Kespro cegah stunting. Wiro Sableng merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kehamilan pada remaja di Desa Mojong, Kecamatan Watan Sidenreng, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Hal ini sangat mendesak karena pada tahun 2019, Desa Mojong yang berpenduduk 4.958 jiwa tersandra oleh angka kehamilan remaja yang tinggi dan melampaui target kehamilan Resti, yaitu ada 14 orang, 94,5%. Angka kehamilan yang tinggi ini menjadi penyebab ibu terkena anemia dan merupakan salah satu faktor terjadinya BBLR, komplikasi persalinan, bahkan dapat meningkatkan prevalensi stunting di masa depan. Kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, kurangnya dukungan dari keluarga, adanya married by accident, takut tidak punya keturunan, faktor putus sekolah, masih maraknya pergaulan bebas dan tingginya angka pernikahan dini merupakan faktor penyebab tingginya angka kehamilan pada remaja. Belum lagi program PKPR yang dilaksanakan oleh Puskesmas itu masih belum berhasil karena cuma menyasar remaja yang sekolah saja dan tidak menyasar remaja yang putus sekolah. Belum lagi remaja yang remaja datang untuk memeriksakan fisik mereka pada saat sakit saja. Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Oleh karenanya, ada 5 langkah inovatif yang dilakukan untuk menurunkan angka kehamilan remaja. Yang pertama yaitu dengan FRESH, akronim dari Forum Remaja Sehat atau Posyandu Remaja. Yang kedua, teras remaja, pojok literasi khusus remaja yang berisi buku-buku reproduksi, kesehatan reproduksi, pendidikan, keagamaan yang bisa langsung dibaca di tempat tersebut dan bisa juga diakses secara online oleh para remaja. Yang ketiga, dengan bendera santri, pemasangan bendera santri akronim dari Satu Bendera Satu Sasaran Remaja Putri. Terdiri dari 3 warna, warna merah untuk remaja yang sedang hamil atau yang sudah menikah, warna kuning untuk remaja yang putus sekolah, dan yang warna hijau untuk remaja yang masih sekolah. Semua bendera ini mempunyai penanganan yang berbeda. Yang keempat yaitu konseling tunda hamil dan pemberian penghargaan. Kegiatan di sini yaitu memberikan konseling pranikah, memberikan konseling tentang KB yang baik dan aman, terus penandatanganan komitmen bahwa mereka bersedia untuk menunda kehamilannya, dan jika berhasil mengikuti program ini maka mereka akan diberikan door prize dan sertifikat penghargaan. Yang terakhir yaitu pembentukan tim 1000 HPK yang terdiri dari para kader dan PKK. Di sini untuk mengantisipasi adanya kehamilan remaja, untuk mengantisipasi jikalau ada remaja yang hamil, kami dampingi mulai dari hamil sampai usia anaknya 2 tahun untuk mengantisipasi terjadinya BBLR dan terjadinya stunting. Pencapaian SDGs, Wiro Sableng sejalan dengan tujuan 3 SDGs, yaitu menjamin kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Terus sejalan juga dengan
target 4 SDGs, yaitu quality education, yaitu memberikan kesempatan kepada para remaja untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dengan kolaborasi dengan SPNF SKB, kami memberikan kesempatan kepada para remaja untuk melanjutkan sekolah paket A, B, dan C. Evaluasi inovasi ini dilakukan secara rutin untuk menilai apakah inovasi ini mampu menyelesaikan masalah yang ada. Asesmen dilakukan melalui laporan bulanan yang ada di Puskesmas Empagae melalui PWS-KIA. Ternyata Wiro Sableng memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan angka kehamilan remaja dari tahun 2019 sebanyak 14 orang atau 95,4% turun menjadi 2 orang saja di tahun 2022 atau 13,5%. Tentu saja itu akan mengikut juga bagi ibu yang terkena anemia, turun juga angkanya. Begitu juga dengan BBLR menjadi 0 atau 0. Kemudahan replikasi. Kemudahan replikasi ini Wiro Sableng itu sudah disosialisasikan dan akan direplikasi oleh seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sidrap. Karena kenapa? Karena Wiro Sableng dianggap low cost, mudah direplikasi, mudah diadaptasi dengan impact yang besar. Sumber daya dan strategi, sumber daya institusional yaitu terdiri dari regulasi dan kolaborasi untuk stop hamil usia muda. Kemudian strategi sosial, masyarakat yang terjun langsung karena mereka yang punya remaja, mereka yang terlibat langsung di situ, mereka yang menentukan masa depan anak mereka. Yang ketiga, strategi manajerial melalui pembinaan kader dan lokakarya mini tribulanan. Terus sumber daya keuangan itu berasal dari ADD, dana desa melalui pengadaan bendera santri, pojok literasi, pemeriksaan HB. Kemudian dari dana BOK Puskesmas yaitu pengadaan tablet FE. Sumber daya manusia, tim pembina terdiri dari tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Empagae. Tim pelaksana, tim 1000 HPK yang ada di desa. Demikian juga dengan metode dan peralatan sudah sangat tersedia di desa. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan Wiro Sableng kita turunkan angka kehamilan remaja. Wiro Sableng, yes, yes, yes. Terima kasih banyak, luar biasa semangatnya Ibu inovator ini ya. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk testimoni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap untuk memberikan testimoninya terhadap inovasi Wiro Sableng. Disilakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu panelis, yang kami hormati inovator, Bapak Kepala Desa Mojong, Kabah Organisasi Pemda Sidrap. Jadi pada prinsipnya kami dari Bapelitbangda Bu, bukan dari Dinas Kesehatan karena masih kosong Kepala Dinas Kesehatan kami. Jadi kami dari Bapelitbangda yang selama ini juga yang menangani teman-teman inovator sangat mensupport betul inovasi ini. Bahkan kami di Bapeda sudah ada klinik inovasi, Klik ID namanya, klinik inovasi dan perencanaan pembangunan daerah, sangat mensupport basis-basis inovasi yang berangkat dari analisa masalah yang kami temukan di pembangunan daerah. Jadi seperti dalam SDGs 3 jelas sekali bahwa salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah kesehatan universal, bahkan sangat terkait dengan SDGs 4 dengan pendidikan yang bisa diakses semua. Karena ini dalam analisa perencanaan kami memang adalah paket ketika usia remaja. Jadi Sidrap itu tahun 2021 Bapak Ibu panelis itu masih 5 besar kabupaten dengan anak usia dini cepat menikah di bawah 19 tahun, tapi disetujui dan didispensasi oleh Pengadilan Agama. Alhamdulillah 2022 agak turun tapi masih pada posisi tinggi. Karena temuan kami penyebab BBLR, anemi dan stunting ke depan itu salah satu pemicunya, akar masalahnya adalah pernikahan dini ini di bawah usia, tapi satu sisi
dibolehkan di pengadilan agama. Nah, ini juga kami dari Bapeda dengan beberapa stakeholder terkait sekarang mengadvokasi termasuk beberapa regulasi bagaimana menyetop angka pernikahan usia dini ini, termasuk dalam waktu dekat ini kita mengadvokasi di pengadilan agama jangan sampai ruang-ruang ini semakin terbuka sehingga mengganggu capaian pembangunan kita khususnya di kesehatan ini, karena temuan kami memang akar masalahnya salah satunya adalah pernikahan dini ini. Jadi support kami terhadap inovasi ini, bahkan terakhir kita sudah punya perda inovasi daerah bagaimana memberikan penghargaan kepada teman-teman ASN yang berinovasi dalam bentuk TPP. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis Waalaikumsalam. Kesehatan Kabupaten Sidrap. Ya, selanjutnya kami persilahkan untuk tanggapan dan tanya jawab dari tim penilai. Kami persilakan Ibu Fadia untuk memberikan tanggapannya. Silakan Bu. Kayaknya hari ini langganan Kak. Hampir semua inovasi. Saya memberi 2 apresiasi dulu. Baru pertama kali ini Bapak Ibu sekalian bergandengan manis Bapelit Bangda organisasi duduk di atas. Berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Sidrap. Ini untuk Sidrap. Keren, keren. Itu yang pertama. Apresiasi yang kedua, Ibu Nur Hidayah itu menyampaikan inovasi itu sangat khatam. Bagus sekali, Pandi ya. Yes. Jadi dia mengawali dengan masalah, data, lalu kemudian dia meyakinkan ke kita caranya ini, lalu kemudian intervensinya sampai kemudian mentok ke dampak. Itu menarik. Menarik. Itu menarik sekali. Dan dari sekian apa nih yang sebelumnya itu menurut saya Ibu Nur Hidayah ini memberikan penutup hari ini dengan sangat baik ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi Tepuk tangan. untuk Ibu Penting, inovator. penting. Karena sangat menguasai slide. Ya, sangat menguasai slide. Tadi ada yang tegas, next deh. Tadi napas saya karena tidak mau bergerak. Yang tadi siang. Nah, yang ketiga catatannya adalah berdasarkan data Pandai Taufik memang di Sulsel ini Sidrap itu urutan kedua kabupaten kontributor data tertinggi perkawinan anak. Tanggal 19 Februari yang lalu saya menerima WA dari kawan-kawan di sana. Kenal nggak yang perkawinan anak SMP kelas 2 laki-lakinya, perempuannya kelas 6? Sampai nggak ada data begitu? Itu 19 Februari peristiwanya. 2 minggu setelah itu ada lagi muncul dari Bantaeng dan Wajo. Jadi Sidrap ini memang selalu muncul kasus ini dan inovasi ini menurut saya juga menjadi terobosan. Tahun ini 2023 top 45 Kabupaten Bone dengan isu yang sama, PK, inovasi PK, pencegahan perkawinan anak. Tapi itu Bapedanya. Dia lolos top 45 Pak. Jadi kami berharap Sidrap menyusul insya Allah. Karena ini isu nasional. Catatan saya berikutnya, SDGs itu kalau saya sarankan pakai SDGs Goal 5 saja. Itu jelas sekali indikatornya, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan. Ada satu subindikatornya itu adalah menghapus praktek berbahaya perkawinan anak. Pakai itu saja, Bu. Lalu dibuat narasinya berdasarkan capaian-capaian kinerja yang ada di Sidrap. Lalu kemudian berikutnya adalah soal bendera tadi, terinspirasi dari Bantaeng? Bendera Saskia? Ya, silakan Ibu inovator. Iya, ada beberapa inovasi yang saya baca Bu, dan salah satunya bendera Saskia. Tapi bendera Saskia itu mempunyai banyak bendera. Tapi di sini saya cuma punya 3 bendera. Warna Tidak, kuning. tapi di proposal tak harus kita menyebutnya Oh iya. bahwa pemilihan metode pemberian bendera itu terinspirasi dari inovasi bendera Saskia dari Kabupaten Bantaeng. Baku angkat tongki dari Sulsel Gang Iya. supaya Iya. supaya menasional Iya, ya. Bu, iya. Lalu kemudian yang ketiga, ada enggak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa yang menikah, jadi memang membaca judulnya ini Pandai Taufik tadi, jangan berhenti di hamil. Jadi stop hamil, jangan berhenti di hamil, jangan jeda di situ. Jadi stop hamil usia belia, di situ pakai baru jeda.
Karena bilang ke stop hamil, ini harus Pak Pelitbang harus menjawab itu. Jadi cara mungkin jeda membacanya. Ada nggak hasil penelitian menikah usia remaja, hamil lalu berkontribusi terhadap stunting? Kalau ada faktanya di SIDRAP, penting sekali mencari hasil riset yang ke arah sini. Argumentasi 2 kalimat saja di proposal tak. Baru sumbernya dari mana, itu akan kuat sekali. Akan membantu ibu untuk mengelaborasi kira-kira intervensinya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Yang lain terakhir saja ini, kan ada 3 tadi ya di ini ya. Perkawinan anak memang harus di zero. Indikator KLA ini, masukkan juga indikator KLA Pak, karena satu dari 24 indikator kabupaten kota layak anak itu adalah 0% zero perkawinan anak Pak Di. Masukkan itu. Itu tadi soal bendera. Hamil, putus sekolah, ada berapa yang ibu intervensi, itu bisa kembali sekolah enggak? Ada datanya, butuh data itu soal itu. Tunda hamil itu ada berapa orang? Ada berapa bulan, berapa tahun dia menunda kehamilannya? Ya kan ya? Sampai usia berapa tahun lalu kemudian dia bisa hamil. Perlu ada data soal ini. Terima kasih Ibu Nur Hidayah. Ya, baik, terima kasih. Silakan Prof. Haidar untuk memberikan tanggapannya. Silakan Baik, Pak. terima kasih Bu, terima kasih Pak, para inovator yang luar biasa ini. Ya sangat semangat ini, meskipun yang presenter terakhir ya kayaknya ya. Iya Ini, Pak, alhamdulillah. siap Pak, Saya lihat Prof. jam tadi memang Pak, tapi ini semakin semangat, ini bagus. Nah ini pertama ini saya apresiasi, kenapa gini, kalau ini sampai ke nasional, pasti tim nasionalnya memeriksa, nanti dia senang, wah ini rupanya pahlawan lokal saya ini sudah merambah kemana-mana, sudah Berikan tepuk sudah tangan menasional. untuk inovator Ya. ini. Ya karena apa, Wiro Sableng kan di sana ya. Ya sudah ada, ternyata Wiro Sableng sudah berkuasa di mana, di SIDRAP. Ini bagus, nanti diapresiasi. Apalagi kalau sempat masuk dalam ini untuk seleksi nasional, kira-kira pasti diapresiasi. Karena dia pakai apa, Wiro Sableng tadi itu, tidak pakai Sultan Hasanuddin atau apa kan. Ini bagus ini. Lalu yang mungkin saran saya begini, ini karakteristik remaja sekarang ini, sama itu kan di Jalan Sunu itu malam-malam padat sampai larut malam, sampai saya kasih tahu anak saya, memainkan, anak saya masih anak muda, nak kamu tidak suka, untuk apa? Tapi di situ saya bilang begini, banyak sekali anak remaja di situ banyak ini. Nah mungkin sarannya nanti, karena Anda tadi wadahnya ini, lokusnya tempatnya, mungkin untuk mensosialisasikan nanti ini bukan hanya di wadah yang dibentuk itu, karena biasa kan anak-anak yang suka dengan khas-khas yang seperti ini mungkin ada pikir saya lebih suka di kafe saya, ya pengelola kafe juga sekarang kan yang ini kan dia kasih konten antunya supaya ada baik yang bisa diakses secara online maupun yang bisa mungkin secara offline, supaya betul-betul ini apa inovasi ini Wiro Sableng ini, kalau perlu nanti ada Wiro Sableng ada ini apa prototipenya, pahlawannya ini ternyata ini ya. Ini kira-kira gitu wadahnya tadi itu yang diperluas. Kalau misalnya kan anak-anak remaja kan sekarang suka di kafe, suka di tempat apa istilahnya, tempat mojok, di mana istilahnya kan tempat di situ nanti wadahnya untuk mensosialisasi, sehingga betul-betul ada pembelajaran buat ini apa kelompok yang dituju kan, remaja-remaja tadi itu. Ya, kalau saya tulis tadi ini ya di tempat wisata termasuk kan, mungkin dipasang di sana ini, wah Wiro Sableng di tempat wisata ini apa dikerjakan, pasti penasaran, oh ternyata informasi baik tentang ini kan, karena di sanalah kasus-kasus itu biasa bermula, seperti yang Ibu takutkan itu kan, ya menyebabkan tadi itu MBE dan seterusnya, itu bermula kadang-kadang di kafe, bermula di mana, jadi kita berikan di situ lokus untuk wadahnya ini, wadah edukasinya kan ya. Kira-kira jadi perkiraan saya gitu, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Mungkin tidak perlu ditanggapi karena ini hanya menjadi sebuah catatan penting untuk Ibu inovator. Selanjutnya kami persilakan Bapak Mutakin untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Yang pertama, mungkin perlu juga ke depan ditampilkan berapa yang sudah terlibat, berapa remaja putri yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Terus tadi juga ada kalimat yang agak nanggung terkait bendera tuh.
kita ada bendera 3 warna, penanganannya berbeda. Habis itu selesai. Saya apa nih penanganannya yang buat bendera A apa, bendera B apa, bendera C apa, itu mungkin bisa dipaparkan juga biar lebih clear lagi buat kami menilai. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Bapak Mutakin. Tidak perlu ditanggapi ya Ibu Inovator, jadi catatan saja. Kami persilakan Bapak Andi Taufik untuk memberikan tanggapannya. Ya, Silakan. terima kasih Bu. Saya kira saya sedikit saja ya, karena ini saya sependapat dengan Prof. Haidar tadi. Ini sebenarnya kalau mau dikelola secara lebih baik lagi, ya, ini bisa jadi sebuah gerakan yang sangat bagus. Jadi sebenarnya dari sisi agama, dari sisi pendidikan, dari sisi mana yang masuk ini, ya, untuk mencegah itu, ya. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan. Pasti akan banyak perlawanan, banyak orang yang tidak suka, yang terutama yang suka bebas dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ini bisa ditambahkan semacam evidence ya, misalnya ada pergerakan di situ, ada kampanye yang sifatnya masif, yang masuk ke semua bidang gitu ya. Jadi ada gerakan masuk ke sekolah, di situ dikampanyekan ini mengenai edukasi untuk jangan sampai pergaulan bebas, bukan masalah stop hamilnya. Ya ini mitigasinya gitu, ya. Kalau stop hamil kan orang sudah hamil, di stop hamilnya gitu. Jangan sampai 2 tambah lagi anaknya jadi 5, itu namanya stop hamil. Tapi kalau saya lebih kepada edukasi putri gitu ya, melalui penyuluhan Kespro cegah itu, termasuk cegah stuntingnya, ya. Jadi kalau ini bisa dilakukan secara masif, misalnya kampanye melalui poster, ya. Tadi Prof. Haidar singgung, Anda bisa masuk ke warkop, di Sidrap itu kan warkop itu belok kiri warkop, kanan warkop, ya kan, semua. Nah, kenapa enggak kampanye di situ? Karena orang dewasa itu, anak-anak, orang tua, itu lebih suka kepada sesuatu yang visual daripada omongan. Ya, kalau terpasang di situ stop pergaulan bebas atau apa ya, Wiro Sableng apa gitu ya, ini bisa dicarilah cara untuk public campaign gitu ya. Kemudian ada baliho, kemudian ada gerakan di situ, ada bikin satu kali yang di launching ya oleh bupati ya, kemudian dihadirkan semua remaja-remaja putri apa segala macam dan sebagainya, itu bisa itu. Ya, untuk lebih membesarkan ini. Jadi dari sana nanti akan ada sebuah pergerakan yang bisa dilihat secara nasional, bahwa jangan takut dikatakan bahwa karena Sidrap melakukan itu seolah-olah di sana itu ada perbuatan-perbuatan. Bukan, ini untuk kepentingan mengedukasi orang, ya, supaya orang lain juga yang melihat itu akan berpikir gitu kan. Makin banyak kita kampanye untuk kebaikan makin bagus. Nah, inovasinya masuk di situ. Ya, jadi sesuatu yang baru dan ada nilai kemanfaatan di dalamnya. Itu. Jadi kalau bisa nanti dikasih gitu ya, ditambah-tambah mungkin dengan stiker, pemasangan stiker di jalan ya, untuk Wiro Sableng. Jangan Wiro Sablengnya yang terlalu menunjuk, orang pikirannya Wiro Sableng betulan gitu ya. Apalagi ada 212-nya gitu kan. Ini saya tadi kepikiran, saya kirim ke teman-teman di Sidrap ini, wah ini ada Wiro Sableng di Sidrap, gimana ini ya, hebat sekali gitu ya. Nah, jadi saya kira ini bagus, arahnya bagus, inovasinya bagus, tinggal cari sesuatu yang unik. Yang tadi Bu Fadia bilang, sesuatu yang berbeda, penanganan dari sudut yang berbeda. Nah itulah Anda masuk di situ, gitu ya. Ini tambahan saja. Ya, baik, makasih. Terima kasih banyak Bapak Andi Taufik. Catatannya bertambah lagi Bu Inovator. Kami persilakan Ibu Fadia, karena waktu sayang sekali kita terbatas dan ini hanya sebuah tanggapan dan menjadikan catatan buat Ibu Inovator. Terima kasih. Kami persilakan untuk tim Wiro Sableng untuk meninggalkan tempat. Terima kasih dan beri tepuk tangan untuk inovasi Wiro Sableng.
Inovasi Wiro Sableng ini adalah inovasi yang terakhir hari ini dinilai. Dengan selesainya penilaian inovasi Wiro Sableng ini, maka selesai pula semua rangkaian kegiatan dari kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Hari ini kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada tim penilai, dan untuk besok hari Rabu kita akan bertemu di tempat ini jam 8 pagi untuk penilaian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.